Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Pukul 7. Positivity rate ini makin lama makin menurun sejalan dengan berbagai macam protokol kesehatan yang Sari Berita Pagi, tren penurunan kasus COVID-19 di berbagai provinsi terus berlanjut hingga saat ini dan atlet Paralimpiade Indonesia berhasil mengharumkan nama bangsa di Paralimpik Tokyo 2020. Inilah warta berita selengkapnya hari Senin 6 September 2021 bersama saya, Risti Rutarto. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sejumlah wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan disertai petir dan angin kencang pada siang hingga sore hari ini. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan terus berupaya meningkatkan kekuatan pertahanan militer dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan atau yang biasa disebut dengan Alutsista TNI dari 3 matra guna menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tim nasional Jerman melanjutkan awal sempurna bersama pelatih anyarnya Hansi Flick saat mengalahkan Armenia dengan 6-0 di laga lanjutan grup J kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa di Stadion Mercedes-Benz Arena, Stuttgart dini hari tadi. Penurunan kurva pertumbuhan kasus COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta memungkinkan pelonggaran kebijakan dan penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level keempat yang saat ini diterapkan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar. Menyediakan layanan itu tentu sudah melalui proses verifikasi, baik itu dari dinas. Terhitung sejak 20 Agustus silam, kurva pertumbuhan kasus terus menurun di bawah 1.000 kasus baru COVID-19 per harinya. Irene selaku Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit BPTKLPP Yogyakarta menyebutkan penurunan yang terjadi memang disebabkan karena penularan yang semakin menurun sehingga sampel yang diteliti di laboratoriumnya tak sebanyak seperti di bulan Juni atau Juli lalu. Kepada RRI, Irene mengatakan keberhasilan pengendalian kasus itu dapat dijadikan tolok ukur menurunkan kebijakan PPKM level 4 yang saat ini diperlakukan. Tentunya di semua tempat juga kasusnya memang sedang turun sekarang kan. Tadi kan pengendaliannya bagus, selama kita protokol kesehatan kan walaupun varian Delta kan nggak tertular kan. Kalau orang-orang yang positif kita ditemukan kan dia pasti nggak nularin lagi kan, dia sudah diisolasi. Sementara itu Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta menggandeng 9 hotel untuk menyediakan fasilitas isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 apabila sektor pariwisata kembali menggeliat. Tak hanya itu saja, untuk mendukung dibukanya kembali sektor pariwisata secara perlahan, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyerahkan bantuan peralatan kesehatan kepada 9 hotel yang diajak bekerja sama. Kepala Dinas Pariwisata Sigi Raharjo menyebutkan bantuan yang diambilkan dari dana keistimewaan itu ditujukan demi mempercepat pemulihan sektor ekonomi dan pariwisata dari dampak pandemi. Kami wujudkan dalam bentuk dukungan bantuan apa-apa yang diperlukan memberikan layanan isolasi mandiri. 16 item itu adalah hasil komunikasi kami dengan rekan-rekan di hotel, kebutuhan
membutuhkan rujukan apa, sehingga sudah match sekali antara kebutuhan dan apa yang kami berikan. Bahwa isolasi mandiri yang baik harus punya standar-standar. Pada 5 September 2021, Satgas COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat ada penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 260 kasus baru. Sementara di lain pihak ada 981 kasus kesembuhan dan 21 kasus meninggal dunia. Sedangkan untuk positivity rate pada 5 September kemarin mencapai 5,36%. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyebutkan tren penurunan kasus COVID-19 di berbagai provinsi terus berlanjut hingga mencapai 25% pada pekan ini. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tidak lengah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Rini Hairadi menyampaikan informasi selengkapnya. Kita harus tetap waspada dan tetap menahan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyebut tren penurunan kasus COVID-19 di berbagai provinsi terus berlanjut hingga mencapai 25% pada pekan ini. Wamenkes juga mencatat penurunan angka kematian di Indonesia mencapai hingga 37% dibandingkan minggu sebelumnya. Meski demikian, Dante mengatakan dengan adanya penurunan tersebut tak lantas membuat masyarakat menjadi lengah. Pasalnya, sejumlah negara yang bahkan telah mencapai target vaksinasi cukup tinggi masih mengalami lonjakan kasus. Oleh karena itulah Dante mengatakan meski Indonesia mengalami akselerasi yang cepat dalam memberikan vaksinasi, namun disiplin penerapan protokol kesehatan harus terus dilakukan. Mudah-mudahan tren positivity rate ini makin lama makin menurun sejalan dengan berbagai macam protokol kesehatan yang kita kampanyekan dan berbagai macam vaksinasi yang sudah kita berikan kepada masyarakat. Semua perkembangan positif ini jangan kita membuat kita lengah. Kita juga melihat sejumlah negara dengan tingkat vaksinasi di atas 50% dari jumlah penduduk seperti Amerika Serikat, Inggris, Israel dan Jepang kembali mengalami lonjakan kasus. Itu karena protokol kesehatan yang tidak dijaga. Jadi walaupun kita mengalami akselerasi yang cepat dalam memberikan vaksinasi, protokol kesehatan merupakan salah satu mandator yang harus dijalankan supaya tidak terjadi lonjakan berikutnya. Hal senada juga disampaikan tim advokasi vaksin Ikatan Dokter Indonesia Iris Rengganis. Ia mengingatkan masyarakat untuk tak lengah menjalankan protokol kesehatan di saat program vaksinasi telah berjalan. Vaksin disebut Iris tak otomatis langsung memberi kekebalan kepada penggunanya. Pasalnya setiap individu memiliki kemampuan berbeda-beda dalam membentuk antibodi di tubuh mereka. Dengan bisa divaksinasi, kita mempunyai satu kekebalan yang walaupun tetap pada saat pandemik, tetap protokol kesehatan harus dijalankan selama masih ada pandemik, walaupun sudah ada vaksinasi. Tetapi dengan makin banyaknya orang yang divaksinasi, sehingga penularan pun akan jauh berkurang. Dan tujuan kita adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kebiasaan baru dengan tetap menggunakan masker dan melakukan vaksinasi sebagai bagian persiapan menuju tatanan kehidupan baru yang berdampingan dengan COVID-19. Badan Kesehatan Dunia atau WHO sendiri serta banyak negara di dunia termasuk Indonesia bersepakat bahwa pandemi tidak akan segera berakhir. Oleh karena itulah warga dunia harus siap untuk hidup bersama COVID-19 dalam jangka panjang. Terlebih para ilmuwan juga sudah memprediksi potensi pandemi menjadi endemi atau penyakit yang selalu ada di populasi atau wilayah tertentu. 30% tenaga kesehatan di Kalimantan Selatan sudah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga jenis Moderna. Para tenaga kesehatan juga berharap dapat dipermudah untuk bisa mendapatkan vaksin karena sebagai garda terdepan sangat rentan terpapar COVID-19. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Aulia Rahman. Hari ini saya melakukan vaksinasi booster yang ketiga, di mana dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan terus dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dari data Dinas Kesehatan Kalsel, booster untuk tenaga sudah mencapai 30%. Sementara untuk tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan vaksinasi hingga dosis kedua sudah mencapai 100%. Agus Ria, salah seorang tenaga kesehatan, mengaku sangat antusias dengan adanya pemberian vaksin ketiga jenis Moderna.
Namun dia mengatakan masih banyak tenaga kesehatan yang belum mendapatkan vaksin booster sehingga ia berharap adanya kemudahan bagi nakes lainnya untuk mendapatkan vaksin serupa. Nah, hari ini saya melakukan vaksinasi booster yang ketiga, di mana dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Setelah divaksin, saya merasakan tidak ada efek samping apa-apa, tapi untuk harapan kedepannya supaya tenaga kesehatan Banjarmasin boleh mendapatkan vaksin ketiganya dengan dipermudah jalannya dan bisa mendapatkan vaksin ketiga semuanya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Haji Muhammad Muslim mengatakan target vaksinasi bagi nakes dan juga dokter ini sebagai upaya memperkuat ketahanan diri agar bisa memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Selain vaksinasi bagi nakes, Muslim menjelaskan sejauh ini vaksinasi untuk lansia masih yang paling minim atau hanya mencapai 9,8%. Selain itu, program yang saat ini berjalan yakni untuk masyarakat umum dan remaja juga masih di angka 5,5 dan 2,3%. Tenaga kesehatan kita sudah 104% ya, itu pertamanya. Kemudian untuk suntikan yang ketiga itu 30% yang Moderna itu untuk nakes. Tugas publik sudah 106% ya, 106%. Nah, masih ada untuk suntikan kedua sekitar 76% baru untuk tugas pelayanan publik. Kalau lanjut usia kita baru sekitar 9,8%. Rencananya untuk bisa menghabiskan sisa vaksin yang ada, Dinas Kesehatan menargetkan sekitar 154.000 dosis dalam seminggu. Pekan depan rencananya ada 74.000 dosis vaksin yang kembali datang dari pemerintah pusat. Jumlah ini diharapkan mampu memenuhi meningkatnya keinginan masyarakat untuk bervaksin, karena khusus untuk nakes di Banjarmasin saja sudah 900 pendaftar yang menunggu untuk divaksin Moderna. Di tengah kasus COVID-19 yang masih belum stabil, pemerintah sudah mendorong vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak. Lalu bagaimana sebenarnya manfaat vaksin bagi anak-anak? Berikut laporannya bersama Rafli Faturrahman. Kalau kita memberikan vaksinasi, artinya kita memberikan sesuatu, baik itu virus ataupun bakteri yang sifatnya dilemahkan atau dimatikan. Sejumlah daerah di Indonesia tengah gencar melakukan vaksinasi agar terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity. Tidak hanya untuk usia di atas 15 tahun, tetapi juga untuk anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun. Menurut data yang diperoleh, ada 15% anak di Jakarta yang belum melakukan vaksinasi akibat orang tua belum mengizinkan. Dokter anak, Dr. Andreas mengatakan bahwa vaksin bisa menciptakan kekebalan tubuh untuk anak. Kalau kita memberikan vaksinasi, artinya kita memberikan sesuatu, baik itu virus ataupun bakteri yang sifatnya dilemahkan atau dimatikan, dengan tujuan kita memberikan kekebalan tubuh nih, jadi merangsang tubuh untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit, misalnya kayak sekarang COVID. Jadi bisa membentuk kekebalan tubuh terhadap COVID, sehingga nanti ketika virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh si anak, itu kemungkinan besar untuk menderita COVID yang lebih berat atau menyebabkan kematian itu tidak lebih banyak gitu kasus. Dikutip dari laman kipi.covid19.go.id, tidak semua orang yang menerima vaksin COVID-19 mengalami reaksi setelah vaksinasi atau yang dikenal dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalaupun terjadi, reaksi yang ditimbulkan adalah wajar. Dokter anak Andreas juga menanggapi bahwa KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi anak itu sama dengan yang dialami oleh orang dewasa. Kejadian ikutan pasca imunisasi pada anak sebenarnya relatif sama dengan dewasa ya. Rata-rata itu adalah di nyeri ya, nyeri tempat penyuntikan ataupun demam, biasanya cuma itu sih. Jadi nggak ada kasus yang lebih berat, menurut saya nggak ada ya, karena kita penyuntikan juga kasusnya kebanyakan yang sehat gitu, di vaksin itu hanya nyeri dan juga demam ya. Masih beredarnya hoax di masyarakat. Anak yang divaksin karena takut dengan efek yang ditimbulkan. Kebetulan sekarang ini banyak orang tua itu tidak mau divaksin, anaknya sampai-sampai nanti setelah divaksin anaknya kejang-kejang itu. Berusaha untuk menjelaskan, atau kemana mereka bilang, kamu udah bayar berapa sama pemerintah? Tidak ada.
Guna memperbaiki penyebaran COVID-19 yang semakin banyak, maka dari itu proses vaksinasi COVID-19 diharapkan segera terrealisasikan kepada seluruh rakyat Indonesia agar terciptanya kekebalan tubuh atau herd immunity. Raffi Fatur Rahman melaporkan untuk Pro 3 RRI. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programatika Radio Republik Indonesia. Atlet Paralimpiade Indonesia berhasil mengharumkan nama bangsa di Paralimpik Tokyo 2020. Perolehan medalinya menjadi yang terbaik sepanjang sejarah Indonesia mengikuti pesta olahraga para penyandang disabilitas ini. Meski memiliki keterbatasan fisik, mereka membuktikan mampu berprestasi. Tapi sambutan masyarakat tidak segegap gempita seperti atlet Olimpiade yang meraih Olimpiade medali. Informasi ini kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Meski hanya bisa menonton lewat televisi di kamarnya di sudut kota Tokyo, Jepang, rasa tegang yang luar biasa dialami Setia Dharma saat menyaksikan pasangan ganda campuran Indonesia, Leani Ratri dan Hari Susanto, berjibaku mengalahkan pasangan Perancis dalam final bulu tangkis Paralimpiade Tokyo. Rasa haru dan bangga pun menyelimuti diri Setia Dharma, warga negara Indonesia yang tinggal di Tokyo, Jepang, saat melihat merah putih berkibar diiringi lagu Indonesia Raya di lapangan pertandingan setelah pasangan Indonesia merebut medali emas pertama di Paralimpiade Tokyo. Meskipun saya tidak bisa menyaksikan langsung di arena pertandingan karena sistem bubble yang diterapkan oleh pihak penyelenggara, tapi menjadi sebuah kebanggaan buat saya pribadi dan tentunya dari masyarakat Indonesia yang ada di Jepang. Ini perjuangan teman-teman atlet di Paralimpiade ini sangat mengharukan dengan kemampuan yang mereka tunjukkan dan upaya maksimal kerja keras yang mereka lakukan ini membuat kami yang ada di Tokyo itu sangat terharu dan bangga menyaksikan perjuangan mereka untuk berkibarnya merah putih di arena pertandingan. Saat kembali ke tanah air, para pahlawan olahraga itu disambut dengan penuh rasa haru dan bangga. Minengah Widiasih yang menyumbang medali perak untuk cabang angkat berat berharap perjuangannya itu bisa membuat masyarakat Indonesia bangga. Bertanding di situasi pandemi seperti sekarang ini, suasananya sangat berbeda dibandingkan sebelum pandemi. Karena kita harus mematuhi protokol yang sangat ketat dan juga di tempat pertandingan sepi ya, nggak boleh ada penonton kayak gitu. Tapi saya ingin membuktikan bahwa walaupun kondisi saya mungkin tidak sempurna, tapi saya ingin membuat orang tua saya bangga dan bahkan mungkin saya bisa membuat Indonesia bangga. Dengan hasil perolehan 2 medali emas, 3 perak dan 4 perunggu, membuat Indonesia berada di peringkat 43 dari 167 negara peserta pesta olahraga yang diikuti oleh para penyandang disabilitas atau difabel ini. Dan ini merupakan capaian terbaik sepanjang sejarah Indonesia mengikuti Paralimpiade. Menurut Menteri Olahraga Zainuddin Amali, pemerintah sudah memasukkan atlet difabel ini dalam strategi besar pengembangan olahraga nasional yang akan diluncurkan Presiden Joko Widodo Kamis nanti. Mudah-mudahan dengan kita sudah ada desain besar yang insya Allah akan diluncurkan langsung oleh Bapak Presiden pada tanggal 9 September yang akan datang pada saat peringatan Hari Olahraga Nasional. Mudah-mudahan ini akan menjadi tempat untuk meningkatkan prestasi atlet, baik atlet Olimpik maupun atlet Paralimpik. Meski para atlet Paralimpiade ini berhasil membawa nama Indonesia di pentas dunia, tapi Menpora Zainuddin Amali mengakui sambutan masyarakat tidak segegap gempita saat atlet Olimpiade yang berjaya. Ada loh atlet-atlet yang juga membanggakan Indonesia, yakni mereka atlet-atlet disabilitas atau Paralimpik kita. Nah,
ini memang masih harus perlu kita menyampaikan kepada masyarakat, mengedukasi bahwa mereka walaupun ada kekurangan, tetapi mereka juga bisa berprestasi. Nah, memang kita rasakan tentu berbeda dengan ketika Olimpiade kemarin, tetapi mudah-mudahan dengan cara-cara penyampaian kepada masyarakat, masyarakat makin banyak yang tahu. Paralimpiade Tokyo, atlet difabel Indonesia berhasil menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk berprestasi. Keberhasilan mengibarkan merah putih di pentas dunia bukan hanya jadi kebanggaan mereka, tapi juga kebanggaan seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Keberhasilan ini juga menjadi penyejuk di tengah beban masyarakat yang tengah terhimpit pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Agus Wijananto, RRI Pro 3, dan salam olahraga. Ya, pendengar, atlet Paralimpiade Indonesia berhasil menorehkan sejarah baru sepanjang perjalanan mengikuti Paralimpik, yang merupakan pesta olahraga para penyandang disabilitas sedunia. Keterbatasan fisik ternyata tidak menghalangi mereka menciptakan prestasi, bahkan mengharumkan nama bangsa di pentas dunia. Bagaimana tanggapan masyarakat atas prestasi yang telah ditorehkan ini? Kepada reporter Agus Wijananto, sejumlah masyarakat yang ditemui mengakui kagum dan bangga atas capaian para atlet difabel yang tak kalah dengan atlet Olimpiade. Menurut saya sih, dari medali yang didapat oleh difabel ini harusnya bisa menjadi motivasi lebih ya untuk orang-orang yang istilahnya lebih dari mereka untuk berprestasi lagi. Orang disabel pun aja bisa berprestasi, harusnya yang kita yang normal pun harus bisa lebih melampaui tingkat prestasi yang dimiliki oleh orang yang tidak sempurna ini. Saya bangga sekali ya dengan prestasi yang telah ditorehkan oleh para atlet para Olimpiade Tokyo kali ini. Itu artinya kita tidak bisa memandang sebelah mata para difabel Indonesia, karena mereka itu mempunyai potensi, dan saya berharap ke depannya pemerintah banyak memberikan perhatian lebih untuk para difabel di Indonesia. Selamat atas capaian ini, tunjukkan kepada dunia dan jadikan keterbatasan teman-teman dari difabel ini justru menjadi kekuatan yang bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwasannya teman-teman difabel ini bisa berprestasi, bisa berkontribusi untuk mengharumkan nama bangsa. Ya, sebagai warga negara Indonesia pastinya bangga banget dong punya atlet yang berprestasi dengan segala keterbatasan fisik mereka ya. Saya aja yang fisiknya masih lengkap belum tentu bisa seperti mereka. Apalagi di perlombaan kali ini Indonesia berhasil bawa 9 medali. Dan semoga pemerintah juga memberikan bonus yang sama kepada para atlet Paralimpiade seperti para atlet Olimpiade kemarin. Komentar RRI pagi hari ini menyoroti keberhasilan luar biasa para tim Paralimpik Indonesia pada kejuaraan Paralimpik Tokyo 2020 di Jepang. Rinciannya adalah 2 medali emas, 3 medali perak, dan 4 medali perunggu. Komentar disampaikan oleh editor senior Pro 3, Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Indonesia Raya 2 kali berkumandang di dalam kejuaraan Paralympic Games 2020 di Tokyo, Jepang. Ini merupakan keberhasilan yang luar biasa bagi Indonesia dalam kejuaraan yang serupa dengan Olimpiade 2020 lalu.
adalah atlet bulu tangkis Leani Ratri Tila yang memberikan catatan namanya pada 2 medali emas Paralympic Games di Tokyo. 1 medali emas ganda putri, 1 medali emas ganda campuran, dan 1 medali perak tunggal putri. Presiden Joko Widodo pun langsung memberikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia mengantongi total 9 medali di Tokyo, yakni 2 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Raihan ini bahkan lebih banyak dibandingkan tim Olimpiade Indonesia. Menpora Zainuddin Amali memastikan bahwa apresiasi tim Olimpiade dan Paralimpiade akan dilakukan sama. Paralympic Games adalah kejuaraan sejenis Olimpiade yang dikhususkan bagi pemain disabilitas dan sudah diikuti Indonesia sejak tahun 1976. Selamat bagi Leani dan kawan-kawan yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Demikian komentar, selamat pagi. Mendengar penghargaan I'm Possible yang diinisiasi oleh Komite Paralimpiade Internasional atau IPC mewarnai penutupan Paralimpiade Tokyo 2020 di Tokyo, Jepang pada hari Minggu malam kemarin. Dan I'm Possible merupakan gerakan yang diinisiasi oleh IPC pada tahun 2017. Penghargaan diberikan kepada mereka yang dinilai berkontribusi terhadap dunia yang lebih inklusif. Mereka dianggap menginspirasi dan merupakan agen perubahan. Penerima penghargaan I'm Possible diantaranya adalah Lasam Katango dari Zambia dan Katarzyna Rowicki dari Polandia yang merupakan pelari dan pemain ski pada Paralimpiade sebelumnya. Upacara penutupan Paralimpiade Tokyo yang mengakhiri hampir 2 pekan kompetisi ini di antara para atlet penyandang disabilitas dari seluruh dunia digelar di Stadion Nasional seperti halnya Olimpiade yang berakhir pada 8 Agustus lalu. Upacara penutupan dibuka di depan lautan kursi kosong dengan hanya sejumlah pejabat yang menghadiri, termasuk Putra Mahkota Jepang Akishino dan Presiden Komite Paralimpiade Internasional atau IPC Andrew Parsons. Demikian tadi Warta Berita pukul 7 pagi hari ini. Kami akan bahas lebih lanjut bagaimana kiprah para atlet Paralimpiade Tokyo 2020 yang berhasil menorehkan sejarah dengan merebut 9 medali ke Indonesia, mengharumkan nama bangsa di tengah keterbatasan fisik. Ada beberapa narasumber yang kami hadirkan, tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Pagi.